Assalamualaikum. Pembelajaran kita hari ini adalah kelas 6 tema 7 subtema 2 pembelajaran 4. Pada subtema 2 ini fokus pembelajaran adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Yuk kita mulai. Pada tema 7 subtema 2 pembelajaran 4 ini, KD yang akan kita bahas Bahasa Indonesia 3.3 tentang menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Untuk IPA, KD-nya 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Untuk KD IPS 3.3, menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Setelah belajar ini diharapkan siswa mampu menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Kemudian, siswa dapat membuat karya berisi cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Selanjutnya, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dengan benar. Kemudian, siswa dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Pepatah mengatakan, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Artinya, jika kita menjaga kebersihan itu, diibaratkan dengan keimanan kita kepada Allah. Kita semua adalah orang yang beriman kan? Maka kita harus pandai menjaga kebersihan. Mulailah dari diri kita sendiri ya. Jika sesuatu tidak bersih, tentu mata tidak akan senang melihatnya. Coba kita amati motor yang lagi kotor. Kira-kira sedap nggak kita pandang? Tentu tidak kan? Justru itulah makanya kita harus bisa menjaga kebersihan diri kita. Apalagi pada masa ini kita beranjak remaja, di mana produksi hormon meningkat sehingga aktifnya kelenjar minyak dan keringat. Apalagi Indonesia ini beriklim tropis, di mana ada sinar matahari sepanjang tahun, yang membuat tubuh kita itu sering gerah. Tentu tidak nyaman kan? Apalagi kalau kita ada juga bau keringat. Jadi, tujuan dari kita menjaga kebersihan itu adalah agar diri kita senang, orang pun senang memandangnya. Kemudian, kita juga terhindar dari berbagai penyakit. Selanjutnya, kita merasa nyaman dalam beraktivitas. Kita juga akan semakin percaya diri tampil di depan umum. Selain itu, kita juga menjalankan perintah agama untuk senantiasa bersih secara fisik dan psikis. Dengan demikian, perlulah kita untuk mengetahui langkah-langkah menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi, apalagi di masa pubertas ini. Langkah-langkahnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi kita, pertama, mengenakan pakaian dalam dari katun agar bisa menyerap keringat. Mengganti pakaian dalam 2 kali sehari atau setiap habis mandi. Selanjutnya, cucilah alat kelamin sehabis buang air kecil lalu keringkan dengan handuk. Selanjutnya, ini khusus ya untuk remaja perempuan, ketika mengalami siklus menstruasi, gunakan pembalut yang lembut dan ganti secara teratur. Pilihlah pembalut yang sesuai dengan kebutuhanmu. Sekarang sudah paham kan tentang cara menjaganya? Maka silahkan dipraktekkan di rumah. Karena ini untuk diri kita sendiri ya. Ingat satu lagi pepatah, tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kita lanjutkan ke materi bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang Sudin ya. Sudin berhasil diberangkatkan oleh kepala sekolah ke kota untuk mengikuti lomba. Pada lomba ini, Sudin berhasil menjadi juara 1. Ini adalah pidato Sudin yang berhasil membuat dia jadi juara 1. Kita baca bersama ya. Kita mulai. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini
kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu, saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Untuk teks berikutnya silakan dilanjutkan membaca ya. Selamat membaca. Setelah kita membaca teks pidato Sudin, kita dapat melihat unsur teks pidato. Unsur teks pidatonya yaitu ada salam pembuka, ada bagian inti, ada penjelasan topik, memuat contoh nyata yang mendukung topik, ada kalimat penutup, ada kalimat ajakan, memberi inspirasi bagi orang lain, dan kosakata yang dipakai adalah kosakata baku. Sekarang giliran kamulah yang akan membuat pidato. Pidatonya harus memperhatikan unsur-unsur tersebut ya. Selamat mencoba. Untuk mata pelajaran IPS, marilah kita lanjutkan peranan negara kita, Indonesia di ASEAN, dalam rangka menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dalam bidang sosial budaya. Kerjasama dalam bidang sosial budaya ini dibentuknya suatu komunitas yang bernama ASEAN Social Culture Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama. Pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Kemudian, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya, meningkatkan perlindungan lingkungan, kemudian memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama di dalam bidang sosial budaya secara nyatanya yaitu pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN, kerjasama promosi pariwisata, kerjasama budaya serumpun Melayu, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Pada bagian penyelenggaraan ini, Indonesia yang terakhir kali menjadi tuan rumah pada tahun 2011 itu dilaksanakan pada 2 pulau, yakni Jakarta di Pulau Jawa dan Palembang di Pulau Sumatera. Untuk pembelajaran berikutnya silahkan ditunggu ya. Terima kasih telah mampir di channel ini. Jangan lupa di subscribe serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.